Paulus, satu lagi. Yamin. Minggu lalu kita sudah belajar tentang laki-laki dan perempuan supaya terarah. Sekarang laki-laki dan perempuan saling melengkapi. Kira-kira siapa yang tahu kenapa laki-laki dan perempuan harus saling melengkapi? Berbeda saling melengkapi. Kira-kira ciri-ciri yang bisa membedakan laki-laki dan perempuan secara itu apa? Perempuan apa? Melahirkan. Kalau laki-laki, kita akan mendalami materi ini dengan mengamati gambar. Ini gambar apa? Laki-laki buat apa? Banyak sahabat. Perempuan? Menggendong anak. Perempuan buat apa? Menggendong anak. Memberi makan anak. Pengurakan buat dua kelompok. Silakan maju mengamati gambar. Bisa lihat? Bisa. Oke. Diskusi sesuai dengan gambar yang kamu amati tadi. Yang kedua, kegiatan apa yang biasa dilakukan oleh perempuan di lingkungan masyarakat? Yang ketiga, apa yang biasa dilakukan oleh seorang laki-laki di lingkungan masyarakat? Yang keempat, sebutkan kegiatan perempuan yang sering dilakukan oleh seorang laki-laki. Dan yang kelima itu, menurut kami, kegiatan laki-laki yang sering dilakukan oleh seorang perempuan. Yang keenam, ada kegiatan perempuan yang tidak mungkin dilakukan oleh laki-laki. Apakah ada kegiatan laki-laki yang tidak mungkin dilakukan oleh perempuan? Kelompok satu sudah? Ya. Kelompok dua? Sudah. Oke. Silakan kelompok satu. Laki-laki membajak sawah, menggendong anak, memberi makan anak, mencuci, memasak, dan menyapu. Kegiatan apa yang kamu lihat pada gambar 1, 2, dan 3? Laki-laki membajak sawah, menggendong anak, memberi makan anak. Kegiatan apa yang bisa dilakukan oleh perempuan di lingkungan masyarakat kita? Mencuci, memasak, dan menyapu. Kegiatan apa yang bisa dilakukan oleh seorang laki-laki di lingkungan masyarakat kita? Mencuci, menyapu, membuat rumah. Sebutkan kegiatan perumpamaan yang sering dilakukan oleh seorang laki-laki. Mencuci, menyapu. Apakah ada kegiatan laki-laki yang tidak mungkin dilakukan oleh perempuan? Membuat rumah. Apakah ada kegiatan perempuan yang tidak mungkin dilakukan oleh laki-laki? Melahirkan, menyusui. Nah, baik. Tepuk tangan untuk kelompok satu yang telah mengatakan itu. Ada masukan? Iya. Oke, baik. Silakan. Ya, sekarang kelompok 2 membacakan hasil. Silakan. Sesuai diskusi kelompok 2. Kegiatan apa yang kamu lihat pada gambar 1, 2, dan 3? Seorang laki-laki membajak sawah,
Kegiatan apa yang bisa dilakukan oleh perempuan di masyarakat kita? Masak, cuci piring, mencuci halaman. Kegiatan apa yang bisa dilakukan oleh seorang laki-laki di lingkungan masyarakat kita? Kerja rumah, potong kebun. Sebutkan kegiatan perempuan yang sering dilakukan oleh seorang laki-laki. Mencuci pakaian, tanam menanam. Apakah ada kegiatan laki-laki yang tidak mungkin dilakukan oleh perempuan? Tanam menanam. Apakah ada kegiatan perempuan yang tidak mungkin dilakukan? Melahirkan anak dan menyusui. Nah, terima kasih tepuk tangan untuk jadi Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan itu saling melengkapi satu sama lain. Karena laki-laki, perempuan tercipta dari apa? Tulang rusuk. Maka tidak baik laki-laki dan perempuan itu hidup menyendiri. Harus hidup saling melengkapi, saling melayani. Maka itu Tuhan Allah menciptakan perempuan itu dari apa? Tulang rusuk laki-laki supaya sepadan. Sepadan artinya sama. Kalau diambil dari tulang kepala, berarti perempuan lebih. Kalau ambil dari tulang kaki, nah perempuan di bawah. Tapi Tuhan ambil dari tulang apa? Rusuk. Artinya, kenapa ambil tulang rusuk? Supaya apa? Sepadan. Artinya sama. Maka ketika Adam bangun dia apa? Inilah tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Maka itu diberi nama apa? Hawa. Ya. Untuk itu silakan membuka kitab suci Kejadian pasal 18 ayat 2:18 sampai 24. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Kalau aku akan menjadi penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Di bawahnya ialah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup. Demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung di udara dan segala binatang di hutan. Tapi baginya sendiri ia tidak terjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk dari badannya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunkannyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan
sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Kamu berdiam diri sejenak. Diam diri sejenak. Tutup mata dan coba tarik nafas. Tutup mata, tarik nafas pelan-pelan dan lepas. Sudah? Sudah? Ketika kamu tutup mata, tarik nafas dan lepas, apa yang kamu rasakan? Lega? Senang? Pegang. Sekarang diskusi. Yang pertama, perempuan diciptakan dari apa? Yang berikut, kenapa Tuhan menciptakan manusia itu dari tulang rusuk Adam? Pertanyaan yang berikut, dapatkah laki-laki dan perempuan itu bekerja sama? Dan terakhir, apa yang dikatakan oleh manusia pertama itu? Silakan. Kelompok dua. Perempuan diciptakan dari tulang rusuk. Mengapa Tuhan menciptakan manusia dari tulang rusuk sepadan? Dapatkah laki-laki dan perempuan yang mengasuh dan mendidik anak? Bagaimana cara hasil diskusi kelompok 1? Perempuan diciptakan dari tulang rusuk. Dapatkah laki-laki dan perempuan bekerja sama, mendidik dan mengasuh? Apa kata manusia pertama? Tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Jadi, setelah kamu baca, setelah kamu dengar bahwa supaya laki-laki dan perempuan apa yang harus dilakukan? Supaya laki-laki dan perempuan apa harus kamu lakukan? Saling mengasihi. Saling mengisi apa lagi? Saling menolong. Saling